Apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Prof. Oke, di Ya, PowerPoint saya. Eh, jelas, Prof. saya mulai ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah agenda diskusi kita hari ini. Yang pertama, saya akan eh, mengulas sedikit tinjauan sekilas segitiga riset praktik dan akademik. Nah, setelah itu saya akan meninjau sekilas Permendikbud 53 tentang penjaminan mutu perguruan tinggi dan Permendikbud nomor 44 tahun 2024. Kemudian tinjauan sekilas kriteria kampus berkinerja unggul. Nah, mengapa kok saya ke sana ya? Kenapa Bu Diana kok ke Permendikbud begitu? Dan sampai apalagi sampai ke LAM begitu? Karena nanti supaya kompetensi kita itu on the right track Bapak Ibu. Ada dasarnya gitu. Nah, supaya efektif kompetensi kita itu membangun kompetensi itu juga nanti berguna terutama bagi kampus kita begitu ya, dan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah kita, maka Permendikbud ini. Lalu dari kriteria unggul gitu ya, karena sesuai dengan judul ini kan menuju kampus yang unggul. Sehingga kita perlu membahas kalau kampusnya unggul itu dosennya mestinya seperti apa, kira-kira seperti itu. Nah, setelah itu saya akan mencoba mengulas mengenai bagaimana sih kompetensi dosen sesuai dengan kriteria tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya secara umum saya ingin sharing tentang segitiga ini. Jadi saya dulu pernah menulis artikel tentang segitiga ini ya, mengomentari begitu. Begitu saya diminta untuk menjadi narasumber, ini saya langsung ingat, oh segitiga itu bagus sekali untuk dibahas. Jadi ada, ini yang menyentuhkan adalah Kaplan. Kaplan itu seorang sebetulnya engineer beliau dan karyanya banyak berperan dalam mengembangkan teori-teori di akuntansi. Jadi menurut beliau ini ada 3 komponen riset, praktik, dan akademik. Ini yang saling berkaitan. Jadi kalau dia dari panahnya, dimulai dari teaching ya, kita ini ya, teaching itu juga akan berpengaruh kepada praktik. Praktik berpengaruh ke riset, dan riset juga ada pengaruhnya terhadap teaching. Nah, kok bisa gimana ya Bu Diana ya? Teaching itu kan kita mengajar Bapak Ibu ya. Mengajar ilmu-ilmu yang kita ajarkan kepada mahasiswa kita. Misalnya ini, kalau misalkan kita mengajar ilmu mengajar di jenjang S1, ilmu yang kita ajarkan itu akan menjadi modal alumni kita untuk mereka bekerja. Artinya ilmu yang kita ajarkan itu akan digunakan di dalam praktik. Nah, kok bisa praktek di sini ada panah ke teaching? Ya, karena kita kan sebagai peneliti itu juga akan meneliti praktek. Kan? Kita mencari data dari ilmu praktek. Kita melakukan observasi. Gunanya apa? Supaya materi pengajaran kita itu relevan dengan praktek. Makanya di sini ada 2 panah, teaching ke praktek dan praktek ke teaching. Kemudian teaching kita itu juga ada dampaknya ke research gitu. Apa yang kita ajarkan itu ya akan berguna gitu ya untuk sebagai pengembangan ilmu di dalam riset. Hasil-hasil riset panahnya lebih besar nih. Harus kita adopsi, harus kita akomodir ya untuk bahan pembelajaran kita. Karena itu panahnya besar tuh dari research ke teaching. Saya mengasumsikan berarti besar sekali ini pengaruhnya, penting sekali riset itu bagi pengajaran di dunia pendidikan kita.
Demikian juga riset itu juga akan berguna dalam praktek, Bapak Ibu. Kalau saya ngajar kepada mahasiswa S1 saya ya, saya saking semangat saya mungkin ya, bahwa betapa pentingnya. Kita ini hidup kita sehari-hari ini nggak pernah lepas dari begitu. Anda menggunakan 4G, 5G dengan handphone yang canggih-canggih itu semuanya hasil riset. Begitu yang selalu saya sampaikan kepada mahasiswa saya. Jadi praktek yang sekarang berkembang tentu meskipun kadang-kadang kita tidak sadar ya, itu semuanya berangkat dari riset juga, gitu. Terutama riset terapan. Jadi ada riset terapan dan ada riset yang dalam rangka pengembangan ilmu. Nah, Bapak Ibu, inilah keterkaitan sehingga mengapa nanti SNDT misalnya mengkaitkan selalu dengan penelitian, gitu ya. Secara tidak langsung sebenarnya SNDT pun juga mengkaitkan tiga ini, didasarkan pada tiga konsep ini. Nah, karena itu kesimpulan dari segitiga tadi bahwa yang pertama ada saling ketergantungan, begitu ya, antara penelitian, pengajaran, dan praktek, begitu. Kemudian yang kedua ada hubungan timbal balik tadi antara penelitian dengan pengajaran, antara penelitian dengan praktek, dan juga pengajaran dan praktek. Sehingga dari tiga itu tadi memang terjadi siklus ya, siklus yang begitu terus-menerus ya. Sehingga kita nanti akan membahas lebih banyak dari sisi teaching dan akademiknya. Nah, sekarang kita seperti tadi yang sudah saya sampaikan di agenda saya yang pertama, itu sekilas tentang Permendikbud 53. Meskipun infonya ya Bapak Ibu, ini ada beberapa yang masih dievaluasi lagi, tapi tidak ada salahnya juga pada pagi hari ini kita coba membahas sekilas, tentunya yang hanya berkaitan dengan topik diskusi kita pagi ini. Jadi di Permendikbud tadi saya ambil intinya saja itu tentang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi saya ambil yang berkaitan saja ya Pak Ibu ya. Kemudian standar yang diterapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Jadi SNDT tadi intinya ada dua itu, standar nasional dan standar di pendidikan tinggi masing-masing. Nah, sekali lagi saya langsung nyomot yang perlu kita bahas, yang relevan dengan bahasan kita. Ada standar isi sebetulnya, ada standar dosen dan standar sarana dan prasarana. Saya langsung kotak yang standar dosen. Ya, menurut SNDikti. Nah, kompetensi dosen di pasal 9 itu dikatakan di situ ada kompetensi dosen itu terdiri dari pedagogik, jadi ilmu mendidik gitu. Kemudian ada kepribadian, sosial dan profesional. Itu 4 kompetensi yang tidak bisa juga dipisahkan. Kemudian kompetensi dosen itu juga didetailkan lagi di sini. Jadi pendidik yang berdedikasi dan menjadi teladan, peneliti dan ilmuwan yang berintegritas, intelektual dan pembelajar sepanjang hayat. Jadi sekali lagi, kompetensi kita itu sebetulnya yang pertama ya, pendidik itu yang berdedikasi dan menjadi teladan, intinya di kata pendidik itu. Yang kedua sebagai peneliti, Bapak Ibu. Ternyata nggak bisa dipisahkan ya kehidupan kita ini dengan yang namanya penelitian. Gitu. Nah, kemudian karena kita ini, karena dua tadi pendidik dan penelitian itu, akhirnya kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi artinya apa ya, belajar sampai ke liang lahat ada. Mungkin kita sudah sering mendengar kalimat bijak itu, Bapak Ibu. Kemudian
kita kupas sekarang sebagai pendidik dulu, Bapak Ibu. Oke. Nah, karakter pendidik itu sekali lagi saya mengacu juga kepada Permendik tadi, upaya mendorong keberhasilan mahasiswa melalui keunggulan pengajaran. Lalu desain kurikulum dan pengembangan berkelanjutan. Berarti ini kita mesti unggul Bapak Ibu dalam bidang pengajaran. Metode pengajaran kita, materi kita, dan seterusnya. Lalu desain kurikulum. Mungkin selama ini kita sudah sering mendengar bahwa kurikulum itu harus update. Harus dalam sekian tahun sekali, kalau nggak salah itu minimal 2 tahun sekali, wajib direkonstruksi. Tujuannya apa? Supaya kurikulum kita itu relevan dengan dunia nyata. Bapak Ibu, sekian tahun yang lalu itu saya masih ingat sekali, kalau saya mau beli makanan ya harus keluar. Tapi 5 tahun terakhir, karena ada Gojek, Grab itu ya, dunia-dunia itu, saya nggak perlu keluar lagi. Itu nggak lama itu. Ya, jadi kurikulum ini harus kita relevankan dengan lingkungan kita, Bapak Ibu, perubahan lingkungan ini. Begitu. Dan selalu ya didasarkan pada pengembangan yang berkelanjutan. Mengapa? Karena dunia ini berubah. Ya, lingkungan kita ini berubah. Jadi kurikulum kita juga harus berubah gitu ya, direkonstruksi. Dan secara peraturan itu setidaknya 2 tahun itu harus direkonstruksi. Kemudian tindakan sebagai teladan bagi sivitas akademika. Bapak Ibu, ini kadang-kadang berintegritas itu yang seperti apa sih? Kalau saya menjelaskan kepada mahasiswa saya itu panjang lebar dengan textbook yang tebel-tebel nggak ngena nih. Susah mereka akan mencerna, terlalu abstrak biasanya seperti itu ya. Saya gini saja kalau saya cerita kepada mahasiswa, integritas itu adalah mereka yang profesional di bidangnya, tapi juga memegang teguh kejujuran. Gitu aja. Jujur dan profesional, profesional namun tetap jujur gitu. Itu moga-moga apa yang saya sampaikan ini pas ya, karena kalau mencari definisinya itu waduh panjang sekali gitu. Kemudian menuju sebagai peneliti, kalau kita tadi sudah membahas karakter dosen sebagai pendidik, Bapak Ibu. Nah, sekarang sebagai peneliti. Nah, sesuai dengan SN tadi, itu membudayakan serta berperan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan. Tadi Bapak Ibu, saya sudah sampaikan. Jadi karena dunia ini berubah, lingkungan kita adalah ya seharusnya ya Bapak Ibu, penelitian kita itu relevan juga dengan dunia nyata, kemudian inovatif, dan memberikan kontribusi pada kebutuhan nasional dan global. Dalam bahasa sehari-hari, ya penelitian kita itu harusnya memberikan kontribusi dalam problem solving, dalam pemecahan masalah di masyarakat. Seringkali mahasiswa tanya, Bu, boleh nggak kami meneliti dengan, kebetulan kalau saya mengajar metode penelitian, saya sampaikan, kalau saya kebetulan penelitian saya itu penelitian yang kuantitatif, nanti yang kualitatif itu ada dosennya saya gitu. Lalu mahasiswa tuh biasanya terus nanya, Bu, boleh nggak Halo, Prof. Diana.
Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sepertinya ada kendala dengan sinyal Prof. Diana. Ini kita tunggu terlebih dahulu ya. Teknologi ya kadang ya, kelemahan dan kekurangan. Jadi, baik, tadi saya sampai ke, oke ini sudah, kemudian ke penelitian ya Bapak Ibu tadi ya. Jadi Iya, itu Prof. inovatif, kemudian berkontribusi pada problem solving di masyarakat. Jadi Bapak Ibu, kita penelitian itu kadang-kadang membutuhkan resources yang cukup banyak. Tenaga, terutama biaya ya, waktu gitu kan. Terus kalau penelitian itu nggak punya dampak kepada masyarakat itu loh, kan mubadir juga. Meskipun ya sih apa kita penelitian supaya kita bisa publish misalnya. Tapi alangkah baiknya, alangkah bermanfaatnya kalau sumber daya yang tadi kita korbankan itu juga ada dampaknya bagi masyarakat. Idealnya ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian konsistensi dalam pengamalan nilai mendorong pengamalan integritas akademik dalam lingkungan akademik. Ini berkaitan dengan etika-etika penelitian Bapak Ibu. Jadi mungkin etika dalam publikasi, mungkin sekarang kita lagi kalau di kampus saya ini lagi apa galak-galaknya, mohon maaf bukan galak ya, tapi hati-hati kami berkaitan dengan plagiasi misalnya. Ya, ini yang poin B dari SNDT tadi. Kemudian kompetensi dosen sebagai intelektual dan pembelajar sepanjang hayat. Sekali lagi Bapak Ibu, jadi kita seharusnya ilmu kita itu ya mutakhir dan relevan. Bapak Ibu adalah tidak kurang srek saya kalau kita mengajar di tahun ini, tapi yang kita ajarkan itu ilmu-ilmu yang puluhan tahun yang lalu misalnya. Ya, jadi sebaiknya gitu ya. Yang kita ajarkan, kita teliti itu yang mutakhir dan relevan dengan dunia sekarang gitu. Ibaratnya restoran gitu ya, kita kan restoran kan selalu menyajikan menu itu yang fresh. Nah, ilmu yang kita teliti, kemudian nanti kita ajarkan ke mahasiswa, alangkah mulianya kalau ilmu itu ilmu kita yang ilmu yang terkini gitu ya. Apa nggak boleh Bu kita membahas teori? Boleh sih. Jadi ilmu itu semacam building block begitu, ada tumpukan bata-bata kotak-kotak yang itu hasil penelitian. Nah, tumpukan yang sekarang di atas itu memang tidak bisa dilepaskan dari tumpukan ilmu di masa yang lalu. Tapi bukan berarti kita mengajarkan ilmu yang masa yang lalu aja. Jadi harus ada kita kaitkan gitu ya antara ilmu yang mungkin yang lama dengan yang mutakhir saat ini dan relevan. Itu juga penting ya supaya ilmu kita berguna begitu tadi untuk problem solving terkini di masyarakat. Nah, setelah tadi kita membahas SNDT begitu dan PP yang satunya tadi pemerintah. Nah, karena judul dari webinar kita ini ada kata-kata unggul begitu ya. Nah, saya maknai itu berarti kita menuju kampus yang unggul dong. Supaya kampus kita juga mendapatkan predikat unggul. Nah, ini saya contohkan itu dari Lamemba, Bapak Ibu. LAM, Lembaga Akreditasi Akuntansi Manajemen Bisnis dan Akuntansi. Jadi ada peringkat baik, baik sekali, dan peringkat unggul. Sekarang kita fokus ke unggul aja. Nah, unggul itu yang seperti apa? Pencapaian atas standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi melampaui SNDT. Jadi tidak sekedar sesuai dengan SNDT, Bapak Ibu, tapi harus beyond, melampaui SNDT. Kalau sesuai itu akan peringkatnya baik. Nah, melampaui dalam batas tertentu itu akan di peringkat baik sekali. Nah, melampaui lebih jauh
itu yang diperlukan untuk peringkat unggul. Di samping melampaui SNDT, juga melampaui standar yang ditetapkan di perguruan tinggi tersebut. Kita punya Renstra, Renov, ya, sampai dengan visi, misi, dan sebagainya itu. Nah, itu juga mestinya melampaui, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan unggul. Kemudian untuk unggul, apa yang diperlukan? Nah, kalau dari Lamemba, jadi lamnya ekonomi, bisnis, dan akuntansi tadi, nah, jadi ada sekian belas dimensi, Bapak Ibu. Nah, 18 dimensi terpilih memiliki daya saing internasional. Dan sekian dimensi itu yang daya saingnya nasional. Lalu untuk yang dimensi dari outcome dan output, itu ada 6 dimensi pada cluster output dan outcome memiliki daya saing internasional. Mungkin kalau misalkan kita penasaran apa aja ya, monggo nanti ada dilihat di detailnya itu dimensinya apa saja. Tapi intinya ada sekian banyak dimensi ini yang reputasinya tanda petik itu adalah keluasan, ya gitu ya, keluasan, kesesuaian, dan kedalaman materi. Jadi kita mesti memahami dulu jenjang kita, begitu Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat, kalau sarjana itu harusnya bagaimana? Ya, supaya kita proses pengajaran kita itu efektif, begitu ya, mencapai sasaran yang kita inginkan. Adalah menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya. Jadi dengan kata lain, kalau S1 itu ilmunya relevan dengan dunia kerja, Bapak Ibu. Jadi relevan dengan dunia kerja. Ketika ilmu yang didapat itu bisa digunakan, bermanfaat bagi dia dalam mengeksekusi pekerjaan-pekerjaan di tempat dia bekerja. Itu kompetensi mahasiswa S1 sarjana. Kemudian selain itu dia mampu beradaptasi ya. Nah, ini beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi. Tadi long life learning itu Bapak Ibu. Pembelajar sepanjang hayat ini mesti kita juga tularkan kepada mahasiswa gitu. Supaya kita bisa terus mahasiswa bisa terus-menerus menyesuaikan dengan perubahan di dunia kerjanya. Kemudian kalau kita mengajarkan pada S1, mohon diperhatikan ada hard skill dan ada soft skill-nya Bapak Ibu. Tadi kan ada mampu beradaptasi, itu lebih kepada soft skill. Kalau menguasai konsep dan pengetahuan serta keterampilan, itu lebih dekat dengan hard skill-nya. Nah, apa sih pengetahuan itu? Ya, jadi pengetahuan itu membantu manusia untuk memahami dunia sekitarnya, memecahkan masalah, dan membuat keputusan dan meningkatkan kualitas hidup. Itu pengetahuan. Kalau keterampilan itu kemampuan untuk bertindak dengan hasil yang ditentukan. Jadi ada keterampilan-keterampilan tertentu yang itu diperlukan untuk mengeksekusi tadi tugas-tugasnya dia di pekerjaannya. Nah, ini terdiri dari keterampilan umum dan keterampilan khusus. Bapak Ibu, soft skill ini yang mesti kita perhatikan ya Bapak Ibu ya. Jadi apa sih soft skill itu? Berkaitan dengan personal attitude, ya, sikap Bapak Ibu. Lalu apa saja selain itu? Ada language skill, kemudian ada emotional skill, empati, manajemen, time management, teamwork, leadership, dan seterusnya.
Lalu apa saja secara rinci soft skill itu? Ada critical thinking, berpikir kritis. Ada problem solving, ya, kemampuan memecahkan masalah. Bapak Ibu, di bidang pendidikan ya saat ini ya. Yang paling diperlukan sekarang ini ketika lingkungan kita berubahnya begitu cepat, maka perlu kita ajak mahasiswa kita untuk mampu berpikir kritis ini, karena problem solving itu konon kabarnya gitu ya, munculnya dari kemampuan untuk berpikir kritis gitu. Kemudian ada public speaking, professional writing dan seterusnya ya, itu soft skill. Nah, dua hal tadi Bapak Ibu, hard skill dan soft skill itu bersama-sama kita berikan secara balance, seimbang kepada mahasiswa di jenjang S1. Nah, akhirnya saya menyimpulkan begitu ya, belajar mengajar di S1 itu kita kompeten ya untuk mengajar di S1 jika alumni kita itu dengan ilmu yang kita berikan itu mampu mendapatkan pekerjaan sesuai bidang studi, meskipun dari tracer study beberapa saat terakhir ini tidak selalu mereka bekerja sesuai bidang studi. Misalnya tracer study di mahasiswa saya di akuntansi S1 di Unmer Malang ini ada yang sebagai humas, misalkan begitu. Ada yang di marketing, misalnya begitu. Tidak semuanya itu bekerja di bidang akuntansi, gitu ya. Tapi dia juga dengan ilmunya itu dia mampu mendapatkan pekerjaan yang sesuai bidang ilmu ya, kalau sesuai SNDT itu ya. Serta memiliki soft skill yang baik. Nah, karena kita menuju kampus unggul, Bapak Ibu, karena kita menuju kampus unggul sekali lagi, maka mestinya kita juga mampu bersaing di internasional, kurang lebih seperti itu. Kalaupun toh tidak mampu bersaing secara langsung, tapi ada karya-karya mahasiswa kita yang sudah bisa memperkenalkan kepada mahasiswa kita ke kehidupan internasional. Misalnya tulisannya bisa dipublish di jurnal internasional. Misalnya dia pernah magang di perusahaan-perusahaan internasional, misalnya seperti itu, gitu Bapak Ibu. Makanya ketika saya akreditasi beberapa waktu yang lalu ditanya akreditasi S2, ini ada nggak Bu mahasiswa yang sudah bekerja di perusahaan multinasional atau setidaknya bekerja di perusahaan-perusahaan atau di sektor-sektor yang sudah berinteraksi menjalin kerjasama berinteraksi dengan dunia internasional. Itu salah satu pertanyaan yang ditanyakan kepada kami waktu itu sebagai kaprodi. Jadi intinya sudah bersentuhan dengan dunia internasional. Tentunya kalau S1 juga sesuai dengan jenjangnya ya Bapak Ibu sekali lagi. Sekarang kalau magister itu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset. Jadi ini menguasai teori Bapak Ibu. Minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu. Karena itu pengembangan kemampuan metode penelitian itu lebih ditekankan di program magister. Baik magister sains maupun magister terapan. Nah, kemudian kalau S3, nah ini kalau yang S2 tadi itu menguasai teori bidang ya dan mengembangkan minimal ini. Kalau S3 itu mestinya mengembangkan gitu ya. Menguasai filosofi keilmuan gitu dan mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan. Ini untuk S3. Jadi sesuai dengan SNDT inilah goals-nya pendidikan di masing-masing jenjang. Karena itu kalau kita ingin membawa kampus kita menuju unggul, ya, maka kita perlu memikirkan dan setiap langkah kita
upayakan menuju bercita-cita setidaknya kita untuk internasional. Nah, supaya bisa menuju ke sana, Bapak Ibu, maka kita untuk menjadi dosen berkualitas, seorang dosen harus menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat dan terus mengupdate ilmu pengetahuannya agar relevan dengan perubahan kehidupan. Gitu ya, tidak kalah penting membentuk alumni dengan soft skill, karakter dan attitude yang baik dan berkelas internasional. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kembali lagi bahwa Permendikbud pasal 41 tadi bahwa materi pembelajaran itu mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu pengetahuan teknologi mutakhir yang relevan dengan prodi, konsep baru, dan dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi. Nah, sekarang kompetensi di bidang penelitian, maka perguruan tinggi itu melaksanakan penelitian dengan atau dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke. Nah, ya, ini Bapak Ibu untuk kriteria kita dalam meningkatkan kompetensi kita di bidang penelitian. Coba kita lihat di ayat 3 Bapak Ibu. Maka yang perlu kita perhatikan di sini adalah kode etik penelitian. Termasuk juga menurut saya ini kode etik publikasi juga. Kemudian pengelolaan dan kompetensi hak atas kekayaan, lalu ketentuan dalam kerjasama, lalu persyaratan untuk publikasi hasil penelitian. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Kemudian di pasal 5 Permendikbud Dikti, maka tujuan utama, ini saya singkat saja di sini, kalau tujuan utama seorang dosen melakukan penelitian itu sebetulnya untuk apa sih? Untuk mengembangkan materi belajar. Supaya materi belajarnya itu relate, katanya anak muda sekarang. Relate dengan dunia nyata ini. Ya. Jadi penelitian kita itu dalam rangka mengembangkan materi belajar kita. Jadi seharusnya penelitian kita itu masuk dalam materi mengajar kita. Sehingga ilmu yang ditransfer kepada mahasiswa adalah ilmu terkini sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan untuk S3 itu dalam rangka building theory and knowledge. Ya, S3 itu spesifik sekali gitu ininya, tujuannya. Jadi tadi kan menguasai filosofi keilmuan. Nah, sehingga kalau kita mau kompeten sebagai dosen, ya, menuju kampus kita unggul, maka inilah yang pedoman dasar ya yang selalu kita perhatikan. Nah, saya ingin menyoroti penelitian Bapak Ibu ya. Menyadari bahwa ternyata hasil penelitian itu juga termasuk tanda petik bahan baku materi mengajar kita. Lalu gimana sih meneliti yang up to date ini? Ya, supaya penelitian itu up to date, itu apa yang harus kita lakukan? Nah, menurut saya, yang sering kita bingung, ini mau meneliti apa? Jadi, menurut saya Bapak Ibu ya, ada 3 yang bisa kita tempuh gitu ya dalam melakukan kita ketika dalam akan mengambil atau melakukan penelitian di satu topik tertentu. Yang pertama, mengamati, mencermati atau melakukan observasi fenomena di lingkungan sekitar. Jadi sebenarnya kita nggak perlu bingung sekitar kita ini ada apa sih. Kemungkinan yang kedua, mengikuti informasi atau berita terkini politik, sosial, ekonomi. Kalau kita dulu belajar PKN itu kan Polek Sosbud Hankam. Nah, ya, berita tentang itu. Nah, sekarang kita tidak susah ya mendapatkan berita terbaru, tinggal klik berita online kita sudah dapat berita-berita terbaru.
Yang ketiga adalah membaca penelitian terbaru dari peneliti lain dan mencoba menemukan kelemahan atau masalah yang belum terpecahkan. Mohon maaf Mbak Rida, saya sampai jam berapa ini Mbak? Bisa diselesaikan Masih saja kurang berapa? materinya, J, Prof. Halo? Halo, iya Prof. Materinya boleh diselesaikan saja dulu, Prof. Ya, sampai jam? Bisa sampai pukul 10.15, Prof, maksimal. Begitu. 11.15, Prof, Oke, maaf. J. baik, terima kasih. Kalau saya sudah ngomong soalnya lupa berhenti Mbak. Nah, ini yang repot nih. Nah, awalnya ini Bapak Ibu dari yang pertama tadi, mengamati, mencermati, melakukan observasi di lingkungan kita. Ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Karena ketika saya membuat PowerPoint ini, barusan ada mahasiswa saya yang konsultasi masalah dana desa. Oh, langsung saya masukkan dana desa itu di PowerPoint ini. Apa sih masalah dana desa? Tentang efisiensi, sistem akuntansinya, pelaporannya, kemudian apa dana desa itu ada nggak pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat, bahasa gampangnya gitu, governance-nya, dana desa itu seperti apa sih? Gitu. Kan ada di sekitar kita itu Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita melihat area-area mana, maka kita selanjutnya menentukan salah satu topik yang mesti kita ambil, gitu Bapak Ibu. Nah, ini yang fenomena terkini Gen Z, lagi rame nih, Gen Z, milenial dan Gen Z nih. Gen Z diposisikan sebagai generasi lemah. Ini mohon maaf nih yang milenial ya, saya tidak bermaksud untuk menghakimi, bukan ya. Ini berdasarkan betul-betul dari headline-headline di media online yang sering saya lihat. Jadi mudah menyerah, putus asa, mudah stres, depresi, bahkan banyak fenomena bunuh diri. Why? Nah, berarti kan ini topik penelitian lagi ketika kita kenapa ya? Nah, berarti ini topik penelitian dong. Ada banyak PHK. Jadi ada media online yang mengatakan Gen Z itu kalau sudah bekerja dia cepat bosan. Kalau sudah bosan lalu main game. Makanya ada bank yang mecat karyawannya karena kelihatannya dia di komputer ya, ternyata itu bukan bekerja tapi game. Nah, sampai sejauh mana sih? Itu kan topik penelitian juga Bapak Ibu. Bahkan ada, monggo nanti bisa dilihat berita OJK itu memberikan warning mengenai gaya hidup Gen Z ini. Ini topik penelitian Bapak Ibu yang sangat relevan saat ini. Kemudian ada, ini anak muda banget ya, mohon maaf kalau saya salah ini, FOMO, fear of missing out, takutnya mereka dengan FOMO. Lalu ada YOLO, you only once, only live once. Ini dari mana? Jadi kita, kalau saya melihat fenomena ya, kenapa katanya kelas menengah kita ini sekarang turun kasta. Tapi kalau ada konser, kenapa tiketnya sold out? Dari mana itu? Coba kita lihat pertandingan sepak bola, sampai Qatar, sampai mana-mana, tiketnya war tiket. Lah, kok kontradiksi ya? Katanya kelas menengah kita turun kasta, tapi kok wisata tetap ramai. Nah, kalau itu berkaitan dengan anak muda, dengar-dengar sih ini gara-gara gaya hidup. Ada banyak lagi ya beberapa. Ini bisa Bapak Ibu dari aspek psikologi bisa ya, bisa menjadi topik penelitian Bapak Ibu. Bisa dari ilmu marketing, monggo bisa gitu. Dan dari aspek yang lain saya kira banyak ini topik penelitian yang bisa diambil dari gaya hidup ini. Nah, kembali ke tadi, desa tadi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah menentukan salah satu topik, maka
apa yang harus kita lakukan adalah telaah literatur. Jadi kita penelitian sekarang tidak bisa dilepaskan dari penelitian yang sudah lewat. Karena penelitian kita membangun ilmu pengetahuan, gitu ya, menambah building block tadi di ilmu kita. Karena itu kita mesti harus melakukan telaah literatur. Kemudian kita lihat ketersediaan datanya, ada data primer, sekunder, berdasarkan metode penelitiannya itu, kemudian ada eksperimen mungkin, ya. Kemudian ada kita prediksi waktu, biaya, tenaga dan seterusnya. Tapi yang paling penting, yang mendasar adalah Bapak Ibu melakukan tracing terhadap penelitian sebelumnya. Nah, contoh mengenai dana desa, Bapak Ibu ya, kadang-kadang mahasiswa saya gini, Bu, susah Bu cari literaturnya. Nah, setelah saya tunjukkan, coba Anda masuk Google Scholar, ketikkan di situ 2 kata kunci, nanti akan keluar banyak topik, gitu. Kalau semakin banyak penelitian, ya makin bagus. Kalau semakin sedikit, ya bagus juga. Artinya kita memasuki area penelitian yang mungkin lebih baru, dengan segala tantangan dan kesulitan masing-masing ya Bapak Ibu ya tentunya. Tapi dengan yang saya ingin tekankan di sini, bahwa di hari gini, di saat ini nggak susah bagi kita untuk mentrace hasil-hasil penelitian sebelumnya. Kemudian tadi, kalau kita menuju unggul, mestinya internasionalisasi dong. Dan kita juga upayakan untuk bisa publikasi di jurnal internasional. Apakah harus internasional, Bu? Nasional juga boleh. Ya, intinya tidak hanya internasional, tapi juga nasional. Kalau internasional, itu lebih meningkatkan potensi hasil penelitian kita itu disitasi oleh peneliti negara asal atau nasional yang sudah berbahasa Inggris ya. Sekarang ini jurnal nasional kita sudah mewajibkan kita juga submit artikel dalam bahasa Inggris juga, bahasa internasional gitu. Nah, tujuannya apa? Ya untuk meningkatkan sitasi. Kalau sitasinya makin banyak, artinya itu manfaat penelitian kita juga makin besar gitu Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau submit ya lebih berpotensi begitu ya di jurnal internasional. Dan jangan lupa jumlah sitasi dosen menjadi indikator penting ya dalam penilaian akreditasi Bapak Ibu. Sitasi dosen dan sitasi mahasiswa. Oke, tadi saya contohkan dari lingkungan kita, tadi dari dana desa, ini dari kasus dari fenomena belanja online, terutama pasca pandemi COVID-19. Gitu ya, itu juga banyak potensi ya penelitian kita. Nah, dasar teorinya bisa dari sini Bapak Ibu, perkembangan teknologi. Saya lewatin ini. Nah, kalau Bapak Ibu seilmu dengan saya, ekonomi dan akuntansi terutama, apa sih dampak teknologi terhadap bisnis misalnya. Ini saya mengambil dari PowerPoint-nya Prof. Saiful Ali ya. Nah, dampaknya bagi tenaga kerja apa? Dari SDM. Ya, apa dampaknya? Nah, ini bisa dari penelitian Hoffman 2017. Ini juga bisa menjadi topik penelitian Bapak Ibu. Nah, sekarang dari sosial budaya. Ya, dari sosial budaya nih. Oke, dilihat dari operasional bisnisnya. Dari konsumen, harga, selera, minat, kepuasan, pemasaran, dan seterusnya. Dampak penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap kepuasan dan produktivitas misalnya. Dan aspek-aspek lain yang bisa kita teliti. Nah, penggunaan e-commerce, marketplace, pemakaian e-wallet, e-money,
E-wallet itu masuk yang GoPay, ShopeePay gitu ya Bapak Ibu ya. Apa sih dampaknya? Itu kan ada di sekitar kita sekarang. Big data, AI, artificial intelligence, crypto, blockchain. Ada juga teknologi informasi makin intens, justru investasi bodongnya kok juga makin banyak, atau penipuan investasinya makin banyak. Nah, ada apa ini? Ini topik penelitian. Lalu di lingkungan kita ada yang selalu digaungkan besar subsektor yang berkontribusi besar bagi ekonomi kita itu subsektor ekonomi kreatif, ada 17 sektor. Musik ada di situ Bapak Ibu. Fenomena tadi dikaitkan dengan genset. Ya, ada di situ, ya. Ini topik yang menarik menurut saya. Nah, misalnya dari sektor fashion, siapa sih pemakai fashion kita? Nah, ini saja pemakainya segini banyak. Ini juga topik penelitian yang bisa kita masuki Bapak Ibu. Ya, sehingga kita tidak kekurangan ide insya Allah. Jadi ketika kita aware dengan lingkungan, insya Allah kita tidak kekurangan ide. Bahkan bingung, saking banyaknya ini ya, nelitinya kapan ini? Bayangkan dari sektor pemakai fashion saja segini banyak ini sektornya. Gitu Bapak Ibu. Kemudian tadi saya sampaikan topik penelitian lain, topik penelitian yang bisa kita ambil dari mana? Dari berita. Dari berita gini. Bapak Ibu, saya iseng-iseng ya. Ada nggak sih dampak pemilihan presiden? Karena sekali lagi akuntansi, ada nggak sih dampak pemilihan presiden terhadap harga saham misal? Iseng-iseng saya memasukkan di Google Scholar, banyak Bapak Ibu. Presidential election sama stock market misalnya, sama kurs. Coba kalau tidak percaya setelah ini Bapak nyoba pemilihan presiden yang kemarin barusan, sudah ada Bapak Ibu telaahnya. Gitu. Jangankan pemilihan presiden di Indonesia, pemilihan presiden Amerika aja sudah menggerakkan kurs dolar, sudah menggerakkan harga saham, dan itu ketika Bapak Ibu masuk ke Google, insya Allah itu sudah bisa ada artikel-artikelnya. Nggak sulit kan menemukan topik penelitian. Nah, dari sisi berita ekonomi banyak sekali, kelas menengah, ya, yang katanya media online sekarang menyebabkan terpuruk menjadi kelas miskin. Bener nggak sih? Nah, Bapak Ibu bisa telaah itu. Sekarang kita katanya sedang deflasi. Sekarang sedang rame, tagar kabur dulu aja. Ini fenomena apa? Sekarang sejak Sritex pilotkan, ada pertanyaan besar di sektor manufaktur kita. Ada sektor perpajakan yang sudah menggunakan teknologi informasi tapi ternyata masih ada masalah. Ya, mahasiswa saya kemarin sampai ada yang cuti karena ini saya lagi ngurusi konsultannya yang banyak masalah katanya gitu. Sampai sejauh mana? Nah, saya penasaran juga nih sebetulnya Bapak Ibu. Kemudian dari kasus korupsi, banyak sekali ini. Kalau dari auditing di mata kuliah saya auditing itu fraud ini sedang tidak ada habisnya untuk dibahas Bapak Ibu ya. Kemudian dari fraud tadi ini sektor UMKM. Jadi UMKM itu kebetulan saat ini saya mendalami digitalisasi di sektor UMKM. Jadi ada banyak Bapak Ibu UMKM sekarang mendapat perhatian gitu ya dari pemerintah. Jadi banyak sekali sektor-sektor UMKM yang bisa kita kaji. Oke. Kemudian Bapak Ibu, tadi saya sampaikan, ini tadi kan masih dari berita ya, dari berita-berita. Kemudian, oh iya, dari UMKM itu Bapak Ibu, saya bahkan mengajak ini Bapak Ibu ya, mari kita meneliti mengenai ini.
kecurangan, penipuan di dunia online. Jadi UMKM kita itu sekarang harus go digital di satu sisi, di sisi yang lain ada bahaya yang mengintai juga kejahatan digital. Ya, ada file APK, ada rekening-rekening yang dibobol, ketidaktahuan mereka di dunia teknologi informasi gitu kan. Itu banyak pelaku UMKM ini yang akhirnya menjadi korban penipuan digital, Pak Ibu. Nah, sekarang yang ketiga tadi sudah saya sampaikan, kita juga bisa mengambil topik penelitian itu dari bila topik penelitian dari berita di media agar menarik disarankan harus berita terkini atau terbaru. Jangan berita lama ya Bapak Ibu ya, sudah nggak menarik lagi, sudah nggak relevan. Nah, supaya relevan ya beritanya mesti terkini gitu. Nah, yang terakhir, bagaimana kita mencari topik penelitian dari kelemahan penelitian sebelumnya. Ini saya ambil dari penelitian ini, judulnya ini ya Bapak Ibu ya. Nah, di belakang itu biasanya kan di bagian akhir dari setiap artikel itu kan mesti ada ini keterbatasan penelitian, kan begitu Bapak Ibu ya. Nah, dari contoh ini ada banyak hal yang bisa kita lihat. Coba apa kelemahannya? Pertama kali, first, ini ada kelemahan. Ya, lalu disarankan di sini penelitinya, further studies recommended. Nah, mari kita telaah ini, apa yang disarankan oleh peneliti sebelumnya. Kita bisa masuk ke penelitian dengan menggunakan saran dari peneliti sebelumnya ini. Ada kelemahan kedua, second, ini ada kelemahannya. Disarankan juga, further researchers may improve this analysis by improving. Nah, dan seterusnya. Enak banget kita, sudah dikasih tahu sama peneliti sebelumnya. Yang ketiga, due to the limitation, ya, in the future. Nah, di penelitian berikutnya kita disarankan untuk melakukan ini. Kita bisa Bapak itu masuk ke penelitian, mengambil topik yang sesuai dengan yang disarankan oleh peneliti sebelumnya, gitu ya. Karena itu kalau kita menulis penelitian, ya alangkah baiknya kalau kita memberikan masukan juga, gitu ya, kepada peneliti selanjutnya, supaya penelitian kita juga berkelanjutan, dilanjutkan oleh banyak orang, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, tipsnya, agar menarik, penelitian sebelumnya yang dijadikan rujukan mengangkat tema yang berkaitan dengan fenomena terkini. Nah, kalau dari artikel di atas, karena kaitannya tadi dengan corporate governance, kira-kira ini yang bisa saya sarankan. Gitu. Pak Ibu, jadi, nah, saran saya Bapak Ibu ya, supaya kita ini kompeten betul, dan kita berkontribusi. Dan satu hal yang penting saya sampaikan Bapak Ibu, di pengajuan jabatan fungsional kita atau kepangkatan kita, kalau tadi Mbak Rida bilang nggak ada jafung, tapi kan kita tetap dituntut kinerja. Dan kinerja kita sebagai dosen itu porsi terbesar itu ada di penelitian ya Bapak Ibu ya, dan publikasi. Nah, saran saya begini Pak Ibu, topik penelitian secara konsisten sesuai dengan kepakaran, sehingga seiring berjalannya waktu makin memperkuat keilmuan kita. Saya misalnya di akuntansi yang mana? Akuntansi, manajemen, dan auditing. Nah, sebisa mungkin saya mengupayakan supaya penelitian saya di bidang dua itu, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya, meskipun ya agak susah kadang-kadang. Tapi kalau kita bisa konsisten, begitu bisa istiqomah gitu ya, itu akan lebih mempertajam ya kepakaran kita Bapak Ibu. Kemudian diupayakan atau mengharuskan kalau perlu melakukan penelitian yang berkualitas dan bisa dipublikasikan. Sekali lagi agar memberi kontribusi pada status unggul
harus publish di jurnal internasional bereputasi. Ya, meskipun ada kritik sana sini, tapi jurnal yang bereputasi tetap menjadi syarat. Nah, semangat melakukan continuous improvement penting ya Bapak Ibu ya. Ya, dengan mengikuti seminar, konferensi, kegiatan ilmiah lainnya, baik sebagai pemakalah, presenter maupun sebagai peserta. Ini penting Bapak Ibu, kita perlu sekali-sekali berada di komunitas akademik. Kemudian pengabdian kepada masyarakat, ini yang terakhir, idealnya menurut orang akreditasi kita, kalau mau unggul, pengabdian masyarakat pun itu harus sebaiknya merupakan implementasi hasil penelitian dan sesuai bidang ilmu kita. Idealnya seperti itu Bapak Ibu. Kita punya penelitian diimplementasikan di pengabdian kepada masyarakat. Itu yang paling ideal. Output pengabdian masyarakat juga masuk sebagai bahan atau materi pembelajaran kita. Kenapa? Karena di pengabdian itu juga mengandung implementasi tadi. Agar berkontribusi kepada akreditasi unggul, pengabdian seharusnya, pengabdian kepada masyarakat seharusnya bertaraf internasional juga. Nah, ini idealnya lagi, begitu ya, kita bekerja sama dengan perguruan tinggi atau pihak-pihak lain yang komunitas internasional. Nah, ini bahasa klasik ya. Bu Diana, kita boleh bercita-cita setinggi langit anggaran kita ini, Bu Diana. Ya, tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Nah, ini gimana ya? Saya juga bingung nih kalau ngomong keterbatasan anggaran ini. Jadi kita berdoa saja ya, semoga semuanya tidak mengganggu masa depan pendidikan gitu ya. Jadi saya hanya menyarankan untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bisa disiasati dengan berkolaborasi Bapak Ibu. Jadi dengan berkolaborasi dengan berkolaborasi kita dengan siapa saja. Nanti ya Mbak. Ini saya masih. Ya, kita dengan berkolaborasi dengan siapa? Dosen dalam prodi atau PT yang sama antar teman kita dengan kolega dari perguruan tinggi yang lain. Bisa juga dengan mahasiswa, Bapak Ibu, bisa kita berkolaborasi dengan mahasiswa. Jadi kalau misalkan kita membimbing gitu ya, tapi jangan lupa ya Bapak Ibu, kita tetap pegang tadi ya integritas kita ya Bapak Ibu ya. Penelitian kalau kita bersama mahasiswa, misalkan kita mau mempublish skripsi atau hasil karya mahasiswa, biasanya itu mahasiswa tetap menjadi penulis pertama, gitu Bapak Ibu, dan kita sebagai penulis kedua, ketiga dan seterusnya. Kalau misalnya kita dimungkinkan untuk melanjutkan penelitian misalnya. Jadi penelitian mahasiswa tadi bisa kita lanjutkan dengan teori yang baru, berganti teori dengan metode yang baru, dengan objek yang baru. Nah, itu dimungkinkan. Kalau kita menggunakan data, sebagian data peneliti kita harusnya nama mahasiswa kita cantumkan. Yang seperti itu mohon kita perhatikan Bapak Ibu ketika kita meneliti bersama mahasiswa. Nah, yang terakhir ini kita mencari sponsor ya, kalau bisa Bapak Ibu ya, dengan berkompetisi mengupayakan hibah penelitian, mungkin dari Kemendiksaintek atau dari lembaga negara. Beberapa waktu yang lalu ada beredar peluang penelitian dari Bank Indonesia, dari BRIN, dari kementerian dan sebagainya. Kemudian penting Bapak Ibu, penutup saya pas nih, lebih 5 menit ya Mbak Rida, maaf. Lebih 5 menit Mbak. Jadi agar pengetahuan kita mutakhir dan relevan,
maka penting kita menjaga semangat, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan kita kalau kita hayati dan kita upayakan update ilmu, semoga dengan tetap memegang pada panduan dari pemerintah, maka kita menjadi dosen yang kompeten, ya, yang berkualitas bagi mahasiswa dan alumni kita, bagi masyarakat kita, dan akan membawa kampus kita menjadi kampus yang berpredikat unggul. Demikian dari saya, paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf tadi kalau sempat ada gangguan ya. Semoga tidak mengganggu, tidak menghambat ya diskusi. Baik.